Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'i rahimahullah. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u wala tadza liha disatil layali fama lihawa disid dunya baqa'u. Sudah hafal? Baydha'ul linnadirin wa zayyanaha linnadirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Baydha' ladzatil lisyaribin. Ini sebetulnya panjang, tak tambah satu bait lagi ya. Wa kun rajulan. Satu bait apa dua bait? Kebanyakan ya. Satu bait aja. Supaya kamu jadi orang Arab. Wa kun rajulan alal ahwali jalda washimatuka as-samahatu wal wafa'u. Wakun rajulan alal ahwali jalda washimatuka as-samahatu wal wafa'u. Ini syair luar biasa sekali. Filosofi hidup itu perjuangan. Apa? Hidup itu perjuangan. Barang siapa yang tidak mau berjuang, dia akan tidak menjadi apa-apa. Siapa yang tidak siap untuk menderita, tidak mungkin berhasil. Siapa yang kepingin menjadi kaum rebahan, tidak mungkin dia bisa merubah dunia. Saya mau merubah dunia, Gus, di atas kasur, mbek bantal, ngrungokno musik. Ya apa merubah dunia ngene-ngene tok. Berkata Imam Syafi'i, da'il ayyama, biarkan hari-hari. Biarkan hari-hari, artinya setiap hari pasti ada kejadian-kejadian. Kamu jangan terlalu memikirkan itu. Kemarin ada gempa, besok ada longsor, besok ada tsunami, besok ada corona, apa. Semua yang namanya makhluk bukan khalik. Makhluk pasti ada perubahan. Da'il ayyam, biarkan hari-hari taf'alu ma tasya, mengerjakan apa yang dia mau. Artinya keadaan di dunia ini pasti berubah-ubah. Yang dulu kaya 10 tahun lagi miskin, sebaliknya begitu. Dulu orang Afrika itu lebih kaya daripada orang Asia. Dulu orang Somalia yang sekarang kelaparan itu kirim zakat ke Mekah. Sekarang orang Somalia makan aja nggak bisa. Dulu orang paling kaya di dunia namanya Mansa Musa. Itu kalau negaranya sekarang namanya negaranya Mali, negara yang sangat miskin. Kotanya namanya Timbuktu. Itu dikatakan orang yang paling kaya dalam sejarah manusia. Kekayaannya lebih dari 70.000 triliun kalau dikurskan uang sekarang. Asal kamu tahu saja, orang yang paling kaya di Indonesia yang punya Jarum, yang punya BCA, Hartono bersaudara, itu kekayaannya tidak lebih dari 300 triliun. Tidak ada apa-apanya sama Raja Salman.
penguasa Saudi itu diperkirakan kekayaannya 20.000 triliun. Hah? Elon Musk paling 3.000 sampai 4.000. King Salman 20.000. Ente berapa? Enggak, saya mau memancing otak kalian supaya dunia ini berubah ya, akhi. Misalnya mentang-mentang sekarang bapakmu sugih, usahanya banyak. Saya banyak melihat dulu yang orang kaya-kaya anaknya sekarang tidak jadi apa-apa. Kamu sekarang misalnya anaknya orang biasa-biasa, apa tahu kamu nanti jadi konglomerat? Tidak ada yang tahu. Nasib manusia tidak ada yang tahu. Dan itu sudah kita lihat. Dan itu dunia. Apa sifat dunia yang melekat? Berubah. Al-Quran berfirman, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar manusia. Ada yang setelah di atas, di bawah, yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, yang sukses jadi gagal, yang gagal. Jangan ambil pusing, itu pasti terjadi perubahan. Kita minta kepada Allah diberikan kekuatan aja. Ada kan anak sombong, wah tanahnya bapak kula kat Agus. Dulu ada, saya kenal sama orang itu kaya sekali, puluhan miliar hartanya. Terus habis gara-gara kasus pajak. Habis sekarang anaknya nandur tomat. Itu pun tomat kadang-kadang sukses, kadang-kadang enggak. Kasihan. Tapi itu dunia. Makanya kamu di pondok itu satu poin yang kamu miliki yang tidak dimiliki orang-orang yang nggak pernah pondok, kamu itu tahan banting mestinya. Biasa dirasani wong, biasa dimusuhi orang, biasa gesekan sama orang, biasa gini. Jadi kamu ambil 6 tahun atau 3 tahun kamu ada di sini menjadi orang yang kuat, bukan menjadi orang yang cengeng. Nah, dikatakan oleh Imam Syafi'i, da'il ayam, biarkan hari-hari. Taf'alu, mengerjakan matasya yang dia mau. Artinya apa? Kita tidak bisa merubah itu. Gus, kenapa kemarin di Cianjur ada gempa? Emang ente bisa mencegah gempa? Gus, kenapa sekarang kok setiap hari hujan? Emang ente bisa menolak hujan? Dukun bawang banyak beresetnya kok. Hah? Tidak ada. Hari-hari itu akan berjalan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetap berjalan. Suatu saat orang tua kita akan meninggalkan kita, mau tidak mau. Coba kamu bayangin kalau ayah kita atau ibu kita meninggalkan kita, apa yang terjadi? 180 derajat mungkin perubahan itu. Oh ya, ngakak. Jangan terlalu gembira, jangan juga terlalu bersedih, karena yang terjadi pasti terjadi. Yang terjadi pasti terjadi. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Semua yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Bahkan seekor semut yang berjalan di batu yang gelap, di malam yang gelap, satu langkah pun tanpa izin Allah dia tidak bisa melangkah. Apa mana menungso? Apa mana jodohmu? Ya Allah Korea ya Allah. Yang wajahnya seperti Song Joong Ki. Ternyata jodohnya orang negro. Di Lauhil Mahfuz sudah tertulis, maksud hati kepingin punya jodoh berwajah Korea, tetapi takdir berkata lain, jodohku orang Nigeria misalnya. Gagah gede. Wallahu a'lam. Ono sing tolek jodoh merono-merono, ternyata tetangganya hanya selisih 3 rumah jodohnya. Ada. Wah, muter sana muter sini, ternyata jodohnya misananya sendiri. Ada juga. Jadi kita tidak usah terlalu ambil pusing, kita fokus memperbaiki diri. Watib nafsan, dan perbaikilah jiwamu. Atau terimalah semua ketetapan itu, idza hakamal qada'u, manakala qada' dan qadarnya Allah sudah mengambil keputusan. Ada orang
ditinggal mati temannya, temannya meninggal dunia. Kamu tangisi, apa kira dia bisa bangun? Ada teman-teman kita yang mendahulu kita, siapa dulu anak Gresik itu? Tak tahu kelas kalian apa kelas atas kalian itu? Kakak kelas. Meninggal dunia sehat. Anaknya gemuk. Gede. Terus kamu bersedih, kita tangisi, ayo kita tangisi 3.000 orang bareng-bareng, apa bisa bangun? Enggak. Yang bisa kita lakukan secara rasional apabila qada dan qadarnya Allah sudah berlaku, menerima dengan lapang dada. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwah, itu ponakan saya. Inna safa wala tadza, janganlah kamu kaget, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, janganlah kamu mengeluh. Lihadisatil layali, bagi kejadian-kejadian yang terjadi di malam hari. Maksudnya malam hari di sini adalah sama dengan ayam, masa. Karena kejadian-kejadian itu akan selalu hei, ajak turu. Hei. Nah, kadang-kadang ngono. Jangan tidur. Jangan tidur. Matanya delain. Fama, maka tidak ada. Fama, maka tidak ada li hawadisid dunya, bagi kejadian-kejadian di dunia ini baqa'u yang kekal abadi. Semuanya fana. Semuanya fana. Kamu sekarang kulitnya kenceng, 50 tahun lagi kempes. Kempes. Coba lihat fotomu satu SMP, lihat. Fotomu pertama kali masuk ke pondok satu SMP. Ya, bandingkan sama fotomu sekarang 2 SMA. Nanti kamu lihat ada perubahan pada jauh. Si SMP kudu ngecek miring ini. Loh iya. Maka dikatakan fama li hawadisid dunya baqa'u. Tidak ada kejadian dunia ini yang abadi. Semuanya fana. Semuanya berubah. Understand? Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada perjumpaan ada perpisahan. Setiap ada yang kaya pasti ada yang miskin. Kalau ada malam pasti ada siang. Kalau ada yang di bawah pasti ada yang di atas. Itulah dunia. Seandainya kamu berdoa, ya Allah jadikan semuanya kaya. Lah yang miskin siapa? Yang miskin siapa? Semuanya ranking 1. Ini gak masuk akal. Gus, supaya adil, anak-anak ini kalau ujian tak kasih ranking 1 semua. Itu nggak fair. Apa? Biarkan orang berkompetisi dengan mencurahkan kemampuannya. Kemudian kita terima hasilnya. Nggak ranking 1 semua. Ya nggak ono. Nggak usah kompetisi kalau gitu. Nggak usah ujian. Wakun rojulan, jadilah laki-laki, jadilah perempuan, jadilah manusia. Alal ahwali, ketika menghadapi cobaan-cobaan yang berat. Jalda, tahan banting. Wakun rojulan, jadilah laki-laki, jadilah manusia, jadilah perempuan, jadilah sosok. Alal ahwali, yang ketika menghadapi cobaan-cobaan besar. Jalda, tahan banting, kuat. Wasimatuka, dan sifatmu selalu dia siapa? As-samahatu, memaafkan. Wal wafa'u, dan memenuhi janji. Wasimatuka as-samahatu, kalau ada orang salah sama kamu, kamu maafkan. Dan kalau kamu berjanji, selalu kamu penuhi. Kamu akan jadi orang besar. Kamu akan jadi orang besar. Wallahu
a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u wala tajza li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u wa kun rajulan alal ahwali jalda wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u. Ya apa lagu nih? Da'il ayyam ada kayak enak. Kamu kalau paham artinya semakin cepat menghafal. Biarkan hari-hari berjalan yang dia mau. Dan tenangkan diri apabila qada dan qadar Allah sudah berjalan. Memang kalau kamu terkena musibah, kamu mau protes sama Allah. Ya Allah, sampai nggak lihat saya nggak kuat. Nggak peduli Allah, itu sudah rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Takdir itu sudah ditulis jauh sebelum kejadian. Yang dikatakan dalam hikamnya Ibnu Athaillah itu sawabikul himam la tahriku aswarul aktar. Keinginan-keinginan yang kuat, ambisi-ambisi besar pada akhirnya tidak akan bisa menembus tembok-tembok takdir. Artinya nanti kita hanya dituntut berusaha, kita nggak tahu akhirnya. Ada orang sekolah kedokteran, Masya Allah diterima di UNER, Fakultas Kedokteran, paling pinter ini. 3 hari sebelum wisuda tabrakan. Ya bohong tuh. Ada yang di sini anak satu-satunya, anak perempuan tunggal cantik, baik, ini. Kena COVID, check out dari dunia. Terus mau ngapa? Kamu mau nantang Allah tambah dijelep ngene. Lihat, makanya kan sunnatullah itu tidak pernah berubah. Kalau kamu mau tahu yang terjadi di masa depan, pelajari dari masa lalu. Dia itu akan ada dejavu, berulang. Cuma aktornya saja yang berbeda. Zaman dulu ada Fir'aun, sekarang ada Fir'aun zaman ini. Zaman dulu ada orang yang sifatnya seperti para nabi, sekarang juga ada orang baik yang sifatnya seperti para nabi. Zaman dulu ada penjahat, ada korun. Zaman sekarang juga ada yang tipenya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, ente kira-kira kalau dalam film itu jadi orang baik apa orang jahat? Hah? Nggak baik Gus, nggak baik juga nggak jahat. Bencong. Ya kadang baik, kadang jahat, kadang baik, kadang jahat. Enggak, kita berusaha menjadi orang baik. Dimanapun kita berada, kapanpun itu kita berusaha menjadi orang baik. Temannya banyak. Usahakan kalau kamu mati banyak yang menangisi kamu. Tapi kalau kamu mati, teman-temannya tepuk tangan. Alhamdulillah tukang bully mati. Itu orang buruk. Ada dikatakan al-sinatun nas aklamul haq. Lesannya manusia itu pada dasarnya adalah tinta-tintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu dikritisi sama temanmu, kamu jangan suudzon dulu. Kamu dibilang kamu itu suka membuli. Enggak. Tapi semua satu kelas mengatakan, dia tukang bully Gus, dia aja nggak merasa, dia dikira itu guyon padahal membuli. Makanya itu pentingnya kita menerima kritik. Dari mana kita tahu keburukan kita? Kalau bukan dari orang lain. Contoh nih, mohon maaf ya. Kalau ada teleknya orang, kita pasti bau. Coba kalau telek kamu sendiri, kalau kamu peol di WC, gak bau karena itu punya sendiri. Walaupun bau ya kamu nyaman-nyaman aja nak WC suwe gini. Karena punya sendiri. Sama aib itu juga begitu. Kalau aib orang lain kita akan mencium.
Kalau aib kita sendiri kita nggak terasa. Makanya kita harus mendengarkan omongan orang. Walaupun tidak semua harus kita masukkan hati. Kenapa sih saya itu kok banyak yang nggak suka sama saya? Kurang apa saya? Ya banyak kurangnya. Ente aja yang nggak merasa. Paham? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah. Silakan barangkali ada pertanyaan. Kamu disuruh ngapal yo gak gelem. Padahal mek telung bed. Kalau saya dulu 10 bed 10 menit hafal saya. Karena saya nggak pernah suudon, pasti bisa gitu tok, pasti bisa. Ya waduh. Orang kalau tidak terbiasa memang sulit. Ini hafalan saya tahun 1999. Nanti di bawahnya masih banyak ada syair. Wala khusnun yadumu wala sururun wala bu'sun alaika wala rakha'u. Wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazala al-qada' dhaqal fadha'. Wa in kasarat uyubuka fil baraya wa sarraka an yakuna laha ghita'u tasattar bis sakha'i fa kullu aibin yughatihi kama kilas sakha'u. Wa la turi lil aadi qad tudullan fa inna syamatatal a'da'i bala'u. Ini aja wis 3. Udah dia nanti yang bisa hafal dengan artinya dan dengan penghayatan yang sempurna. Waduh ruwet. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u watib nafsan idza hakamal qada'u wala tadza li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u wa kun rajulan alal ahwali jalda wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u. Khalas? Hafidtun? Safira apalah? Zahira, Salma dan Salwa. Salma dan apa? Satunya siapa? Salwa. Kenapa Salma dan Salwa tidak pernah satu baris? Satu kamar. Kemudian dipisah. Takut keliru. Nanti kalau kamu menikah ya apa nek bojone keliru. Biasanya kalau orang kembar nikahnya bareng. Ya Allah ya Habibi. Ayo. Kalau nggak mau ngapal silakan pertanyaan. Paham ya? Mana yang nggak paham mana? Yang nggak paham artinya mana? Wala tazak, jangan mengeluh, jangan kaget, jangan ya kan wala tazak, jangan mengeluh li hadisatil layali, kejadian-kejadian kok kemarin begini, itu pasti. Perubahan itu pasti. Satu yang tidak pernah berubah apa? Perubahan itu sendiri. Semua pasti berubah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya sholat di bidang miring, contohnya di gunung? Ya asal memenuhi kriteria. Di antara kriterianya sholat itu ketika sujud, kepalanya harus lebih rendah dari pantat. Kepala harus lebih rendah dari pantat. Kalau kamu gak usah gunung, sholat di tangga misalnya. Seandainya tangganya ini tangga, ada tangga yang menghadap ke barat.
Kamu sholat di situ. Sehingga ketika sujud, kepalanya berada di atas, ya tidak sah. Karena termasuk syaratnya sujud, kepala harus ada di bawah pantat. Understand? Contohnya gunung, nggak usah gunung, tonggo. Itu kamu tonggo di situ. Ada orang sholat di tangga situ. Ketika sujud, kepalanya di atas pantatnya, ya tidak sah. Kecuali kalau tipis-tipis, ketika sujud masih tinggi, pantatnya itu sah. Gus, apa benar saat kita dalam kandungan sudah diperlihatkan jalan hidup kita? Karena itu kita merasa dejavu. Bukan diperlihatkan. Dulu di alam arwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu birabbikum qalu bala." Syahidna. Dulu kita itu semua sebelum kita masuk ke dalam alam kandungan, kita berada di alam arwah. Kita tahu Allah itu siapa. Kita tahu Tuhan kita itu siapa. Semua kita waktu itu waliullah. Karena Allah mengatakan, "Alastu birabbikum," apakah aku Tuhan kalian? Maka kita mengatakan qalu bala. Qalu bala. Nah, di alam arwah itu kita juga sudah berinteraksi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha iktalaf. Wa ma tanakara minha ikhtalaf." Roh itu seperti tentara yang baris berbaris. Yang cocok dia akan. Temanmu ini, kamu kan pasti punya teman akrab nih. Siapa jenengmu? Lip, Alif. Siapa temanmu yang di sini paling akrab sama kamu? Siapa? Ada nggak? Hah? Cindy mana Cindy? Cindy kelas 3 SMA. Hah? Mana dia? Marid loh. Cindy. Iku Cindy. Iku kancamu. Cindy si ahli matematika. Ada orang yang ketika kita bertemu 1-2 hari, seperti kita sudah kenal tahunan. Bahkan melebihi dari saudara kandung. Itu karena ketika kita di alam arwah dulu, kita sudah akrab. Aku kok tahu ketok hari ini nanti yo. Nanti kalau kamu ketemu jodohmu pasti begitu. Sepertinya ini kan gitu. Langsung klik. Chemistry-nya dapat. Dari mana kamu mengenal? Dalam arwah. Makanya dulu ada cerita, ada seorang sayyid, seorang keturunan Rasulullah, ketika dilahirkan di dahinya ini terdapat luka. Lahir terus batuknya ini ada luka. Karena ini orang yang dekat dengan Allah, ketika ditanya, "Wahai imam, mohon maaf saya agak lancang bertanya. Kenapa ketika jenengan dilahirkan kok sudah kepalanya ada luka?" "Oh, ini luka yang saya dapatkan ketika saya berperang bersama Rasulullah di perang Badar. Saat itu kita masih dalam keadaan arwah. Bentuknya roh." Wallahu a'lam. Alam dunia ini alam yang paling sebentar ya. Kakek-kakek kita yang ada di kuburan, sampai kapan berada di kuburan? Lama. Ada yang sudah ribuan tahun di kuburan. Kita hidup 770, 60 tahun aja gak sabar. Yang dimaksud dejavu itu sunnatullah. Artinya kejadian-kejadian pasti berulang. Makanya kita harus belajar dari sejarah. Kenapa dulu negara ini bisa jaya, kenapa bisa runtuh, kenapa orang ini usahanya berhasil, kenapa bisa bangkrut. Ambil pelajaran. Kenapa teman saya pintar matematika, saya kok goblok? Kenapa teman saya ini kok cantik? Karena mandinya teratur. Kalau kamu seminggu sekali mandi, ya angel. Tepatnya bukan diperlihatkan jalan hidup kita, tetapi di situ kita apa ya? Seperti kisi-kisi begitulah. Ya kan kita nggak bisa lihat
100% gitu. Tapi kan ada feeling, intuisi kita sepertinya ini. Nah itu namanya dulu karena ada alam arwah, terus kita masuk ke alam kandungan. Kemudian pengetahuan kita itu tertutup oleh jasad kita. Roh kita yang hebat itu menjadi tidak terlalu hebat. Kenapa? Karena tertutup jasad. Kalau roh kekal karena dikekalkan Allah, bukan kekal mutlak seperti kekalnya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Dia makhluk tetapi Allah kasih kekekalan, seperti surga dikekalkan oleh Allah, seperti neraka dikekalkan oleh Allah. Gus, kenapa ulama itu laki-laki? Apakah perempuan? Banyak ulama. Itu di perpustakaan saya ada kitab, atau mungkin di situ diambil Butawi, ditaruh di Jamal. Kitab tentang perempuan, ulama perempuan ada sekitar 32 jilid. Dari ulama para sahabat. Di antara ulama yang paling jelas adalah Sayyidah Aisyah, ibu kita. Sepertikah hukum agama diambil dari perempuan. Periwayatannya diambil dari perempuan. Tidak ada diskriminasi. Kalau kamu mau jadi ulama, bisa. Ada orang mengkritik Islam. Gus, di hadis Bukhari dan Muslim dikatakan an-nisa'u naqsatu aqlin wa dinin. Perempuan itu kurang akal dan kurang agama. Hadisnya begitu. Tapi jangan salah, laki-laki jangan bangga. Laki-laki kalau ketemu perempuan hilang seluruh akalnya. Dikatakan perempuan kurang akal dan kurang agama. Oke, tapi laki-laki sekali ketemu perempuan hilang seluruh akalnya. Tergila-gila dia. Seperti tergila-gilanya Laila, tergila-gilanya Majnun kepada Laila. Kiai-kiai, ulama-ulama itu kalau dimarahin istrinya bingung. Singa podium, wah, cari ini bojone, bah, tetap yang perempuan menang. Kamu kan sudah pernah saya ceritain ceritanya Ibn Hajar, sudah kan? Sama Imam Romli, udah, sudah kelas kamu, yang memesan kolam renang, udah. Ya kamu lupa berarti. Ceritanya yang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini ulama yang miskin. Ulama yang miskin kan sudah pernah ceritain. Imam Romli kawannya ini ulama yang kaya, istrinya banyak. Imam Ibnu Hajar karena miskin, istrinya satu, nggak bisa ngasih nafkah. Suatu ketika istrinya Ibnu Hajar bilang, "Bang, aku kepingin nyewa sauna." Kalau dalam bahasa Arabnya hammam, mandi air hangat yang bolot. Ya udah Dek, nanti abang nyelengi dulu ya. Celengi, karena enggak punya uang, nyelengi beberapa tahun, akhirnya uang terkumpul, kepingin nyenengkan istri, disewakanlah. Ketika mau nyewa, ternyata seluruh sauna sudah disewa Imam Romli. Di kota Mekah sudah disewa Imam Romli. Ngamuk istrinya. Mesti kalah, sampai ini lanang ngopo. Romli itu kan temannya abang, masa lebih lah bang, aku sungkan, yes, pokoknya aku nggak pernah dibahagiain sama abang. Namanya perempuan merajuk, apa? Ngambek. Bingung Imam Ibn Hajar. Sampai terakhir Ibn Hajar gregetan. Menderita aku bang, punya istri, punya suami melarat kayak abang. Ngaji terus nggak punya uang. Akhirnya gregetan Ibn Hajar diseret istrinya ke sumur. Sumurnya di belakang rumahnya. Ayo kamu timbah. Ditimba, dimasukkan timba itu ke dalam sumur, diangkat.
ternyata air yang ada di timba berubah menjadi emas. Udah, kalau kamu bosan miskin, silakan pilih emas yang ini atau emas yang itu. Dilema. Aku bukan miskin itu bukan. Kalau aku minta sama Allah kaya bisa. Cuma aku memilih ini supaya hisabku tidak terlalu panjang katanya. Kamu milih emas yang pakai E atau yang nggak pakai emas? Hah? Bingung deh. Kalau saya minta ini nanti saya diceraikan terus. Sedangkan suami saya ini orang yang soleh ini. Akhirnya istri mengatakan enggak deh. Akhirnya dilemparlah emas yang ada di timba itu. Aku milih emas yang itu aja. Hai wanita itu, kalau wanita yang solihah diajak menderita mau. Yang penting jangan kau khianati. Kalau dikhianati, dia akan keluar singanya. Wong wedok, terutama yang perawan itu diajak menderita, diajak ngekos, apa sama nurut dia. Sepiring berdua pun mau. Asal yang makan sepiring orang yang dia cintai. Nah, habis sekali dikhianati, hancurlah hatinya berkeping. Nek jari wong lanang bukan hati maksud mengkhianati. Kita kepingin bahagia bersama. Gus, jika liburan kita umroh liburannya hanya 13 hari, apakah kita diberi waktu tambahan? Boleh 2-3 hari untuk istirahat, jet lag. Boleh. Karena kan kita itu anak-anakku, umroh itu hanya boleh liburan atau ikut kita. Karena kalau kamu itu boleh umroh bebas, ruwet. Kamu ini bapaknya banyak yang punya travel. Setiap minggu ada 3, 10, minggu. Kadang-kadang banyak yang umroh ketika ujian. Bukan kita melarang, nanti kacau. Kacau. Silakan kalau mau umroh liburan terus telat-telat sedikit, 3 hari, maksimal 5 hari istirahat di rumah, is okay. Izin. Is okay. Kadang-kadang orang suudon, kenapa Gus tidak boleh umroh? Nek umroh kamu dibebaskan, ya setiap minggu ono. Wong iki bapak arek-arek iki guys duwe travel. Gus, kalau ngaji tolong jangan disuting PTV. Kalau bisa selamanya jangan disuting PTV. Saya sebetulnya juga nggak mau. Cuma orang-orang PTV ini saking bingungnya oleh acara. Makanya saya bilang nek elek zi atau memalukan zi, ada ketawanya, jangan disiarkan. Ini berhubungan dengan harga diri kita bersama. Nek Ramzi kerasan aja di antara bidadari surga ini. Bagaimana pendapat Gus tentang itu tadi sebetulnya tidak boleh dibaca. Tapi kalau nggak dibaca kan nggak dengar PTV-nya. Terhadap suami yang sangat jarang membiayai istrinya, suami minta uang ke istri namun istri tersebut bekerja di tempat yang sama dengan suaminya tapi berbeda penghasilan. Perempuan tidak wajib untuk ngasih suami karena yang wajib menafkahi itu laki-laki. Jangan dikasih. Tapi ada perempuan yang sudah cinta. Walaupun laki-lakinya bajingan ya apa seneng. Ono kasus yang seperti kamu tanyakan. Bojone njaluk terus nak sing wedok. Jare kanca-kanca, "Lah apa sih Mbak sampean kayak iku?" Apa wong aku sayang ya. Kalau sayang tidak bisa dibahas ya. Kalau sudah cinta tidak bisa dibahas, itu di tempat yang lain. Ente seneng ambek uang, areke ireng, iku ireng nah, kalau sing putih ngene-ngene. Ndak ada itu gagah Gus. Seperti Sayyidina Hamzah. Ya wong wis seneng. Wis kadung seneng angel. Angel. Kalau kita dijodohin sama ortu tapi kita nggak suka, boleh nggak nolak?
Nolak nggak boleh, tapi lobby boleh. Meskipun ortu bersikeras calonnya baik. Ya kalau baik, tapi kalau kamu nggak cinta, kan masih banyak orang baik yang kamu cinta. Apa hukum menghilangkan bulu di wajah bagi perempuan? Boleh, kalau kamu biarkan bulu di wajahmu maka menakutkan kok genderuwo. Yang nggak boleh itu kalau sampai merubah. Kalau kamu membersih, kalau tompelnya itu bikin takut orang nggak apa-apa. Tapi ada yang tompel itu membuat manis, ada. Ada tompel kalau dilihat, oh tambah manis. Artinya gini, artinya kalau kita lakukan perubahan kepada sesuatu yang standar, yang awalnya jelek kemudian jadi baik. Yang menjadi masalah kalau sudah baik, kepin jadi baik lagi. Hidung sudah baik, kepin jadi baik dipanjangkan, itu enggak boleh. Walaupun kamu pesek tapi kamu sudah cantik. Ada kan orang yang pesek tapi cantik. Tapi dia tomak, dia operasi, dia panjang, itu yang enggak boleh. Dia sudah bagus hidungnya, tapi dia tomak, dia kepingin, nah itu yang merubah ciptaan Allah dan itu tidak boleh. Katanya jodoh itu nggak kemana. Terus semisal ada orang yang tidak menikah sampai meninggal, berarti orang tersebut tidak memiliki jodoh. Ya iya. Waktu pembagian jodoh dia tertidur dulu. Dia tertidur. Sama dengan orang yang jodohnya banyak. Gus katanya jodoh itu dari tulang rusuk. Ada orang menikah, ada guru, bapaknya guru saya, bapaknya Habib Hussein. Namanya Habib Abdul Qadir Balfaqih. Habib Hussein itu cerita, ayah saya itu menikah puluhan kali. Tapi hanya punya anak 2. Lebih dari 40 perempuan yang pernah dinikah. Berarti tulang rusuknya ada berapa? Itu kan kinaya. Berarti tulang rusuknya ada 40. Kalau orang raja-raja zaman dulu istrinya, Nabiullah Sulaiman alaihissalam istrinya 1000. Daud alaihissalam istrinya 100. Raja King Solomon Sulaiman alaihissalam istrinya 1000 di Bidayatul Inayah. Ada yang mengatakan 99, ada yang mengatakan 100. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan 1000. Ada riwayat mengatakan istrinya Nabi Sulaiman 1000. Itu kalau digilir satu hari sekali 3 tahun baru habis. Bos, air musammas apabila dibuat bersuci tidak najis, dia makruh aja. Boleh. Makruh. Makruh pun syaratnya banyak. Harus terkena panasnya itu di logam, terus daerahnya harus panas seperti di Mekah. Nggak tahu kalau Sidoarjo ini apa masuk daerah panas apa enggak. Saya kira kalau Sidoarjo sedengan lah ya, nggak panas ya nggak dingin. Terus dipakainya itu di badan, kalau dipakai untuk nyuci baju nggak ada masalah. Ala kulli hal makruh. Ada yang mengatakan nggak makruh. Air najis. Jadi musammas bukan najis. Suci mensucikan hanya makruh. Air najis niku dikatakan najis berapa kula? 2 kula alias 217 liter ukuran sekarang. 217 liter. Kalau ukuran kubus 60 kali 60. 217 liter itu ukuran yang sedengan. Ada yang mengatakan 230 liter. Ada yang mengatakan Imam Nawawi tidak nyampe 200 liter. Sekitar 170 liter. Ya kalau ukuran sekarang 270 liter. Iki piro iki? Iki berapa liter ini? 700. 600 mili 0,6. Ya ini 300 biji. Itu 2 kula. Lebih ya. Kamu kalikan aja wis. Kamu tahu galon? Ya kalau kubus itu sing gampang kubus. Kalau kubus ini ukuran kubus. Ini 60 cm, ini 60 cm tinggi. Sudah.
Itu sudah dua kula. Nah. Oke. Gus, bagaimana cara kita menerima takdir kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin? Ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sudah berusaha, setelah berusaha sudah. Manusia pasti ada batas. Apa perbedaan NU, Muhammadiyah dan golongan lain seperti Wahabi, LDR? Semua pokoknya yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu saudara kita. Kita tidak terlalu fanatik, tetapi kita juga punya prinsip. Kadang-kadang wong fanatik kenemenen. Dia sama orang non muslim toleransi, sama sesama Islam risih. It's okay, tidak ada masalah. Di sini loh yang mondok Muhammadiyah juga banyak. Tapi Muhammadiyah ya sudah agak NU-NU-an. NU yang nggak terlalu fanatik juga banyak. Artinya anak-anakku, kita tidak usah terlalu fanatik pada golongan. Walaupun kita juga harus punya prinsip. Maksudnya punya prinsip gini, kalau kamu misalnya mengamalkan maulid misalnya. Kita mengamalkan maulid, Gus, tetangga sebelah nggak mau maulid, ya biarkan yang nggak mau kita maulid. Tapi kita punya dalil untuk melakukan maulid. Kita mau tahlilan misalnya, ada dalilnya. Kalau orang yang tetangga sebelah nggak mau, ya silakan aja, mungkin itu istihad mereka. Is oke, ojo tukaran. Jangan bertengkar anak-anakku, karena orang Islam ini kalau bertengkar menjadi lemah. Menjadi apa? Menjadi lemah. Kita habis energi kita untuk ngurusi tahlil, untuk ngurusi kunut, untuk habis. Padahal kalau kita umroh ke Saudi ya nggak pakai kunut. Apa ente kalau di Saudi kunut sendiri? Ya enggak. Kalau di sana kita yang kalau imamnya nggak kunut ya kita nggak kunut. Kalau imamnya kunut kita ya kunut. Is oke, semua ada dalilnya. Kenapa kita terlalu mengambil pusing itu semua? Malah yang kita khawatirkan, gara-gara itu ukhuwah kita terpecah. Ukhuwah kita menjadi terpecah. Tapi ingat, kamu yang bukan berarti enggak, prinsip tetap kita pegang. Ulama-ulama kita mengatakan amalia-amalia yang kita lakukan itu sudah ada dalilnya. Dan dalilnya sangat kuat sekali. Tidak ada masalah. Orang berbeda pendapat biasa, karena kita sudah tiap hari berbeda pendapat. Memang orang mau disamakan semua? Hah? Tidak bisa. Kepala kita aja berbeda semua kok. Kenapa kamu nggak mau disyuting sama BTV? Kamu nggak suka sama Ramzi? Mereka itu juga kasihan. Tugas BTV itu kasihan. Kamu kira anak-anak BTV itu nggak mengabdi? Itu mengabdi dia. Orang-orang baik semua ini. Sakno. Wis pokoke sing elek-elek Ramzi aja di syuting. Setahu saya gambar itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jika benar menggambar seperti apa yang dilarang. Yang disepakati para ulama adalah yang punya ayang-ayang. Apa ayang-ayang bahasa Indonesia? Yang punya bayangan, artinya 3 dimensi. Seperti membuat patung. Itu sepakat semua para ulama. Kalau gambar yang 1 dimensi atau 2 dimensi masih ada khilaf. Termasuk foto. Sebagian ulama kita yang keras nggak boleh foto itu haram. Karena itu masuk hadisnya Rasulullah, man sawwara suratan fid dunya kallafallahu yaumal qiyamah an yanfukha fihi ruh wa laisa binafih.
Atau asadun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling pedih azabnya nanti di hari kiamat adalah orang yang suka menggambar. Garis bawahi kata-kata menggambar. Menggambar seperti apa? Apakah foto itu seperti menggambar? Ulama mengatakan foto tidak seperti menggambar karena tidak menggambar, dia hanya merekam bayangan. Wahai anak-anakku, konsentrasi. Menggambar yang dilarang yang seperti apa? Ya kalau kita mau ikut ulama yang keras, foto pun nggak boleh. Kecuali kalau darurat seperti untuk paspor, KTP dan lain sebagainya. Dulu ada salah satu dari guru kita nggak mau difoto. Bahkan kalau ada yang sembunyi-sembunyi mau foto, rusak, nggak bisa. Hanya ditegur sama temannya, kalau kamu nggak mau difoto nanti cucumu nggak tahu wajahmu. Akhirnya mau difoto. Al-Habib Hasan Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Gus minta doanya buat ujian diniyah, khair semuanya, baik semuanya. Ujian gak penting, yang penting kamu praktekkan ilmunya. Ujian cuma formalitas. Yang lebih penting dari itu, kamu pulang, kamu amalkan ilmu. Bos, kalau mau menyamak hewan itu harus menggunakan apa? Menggunakan sesuatu yang panas yang bisa menghilangkan sisa-sisa daging yang menempel di kulit. Kalau dulu pakai kotorannya merpati. Kalau sekarang kan banyak, pakai gamping, mungkin rinso yang bisa. Pokoknya yang panas yang bisa menghilangkan sisa-sisa daging yang menempel di kulit, itu sama. Namanya dabar. Berapa ukuran air yang digunakan Rasul untuk wudhu? 1 mud. Segini. Ini 1 mud nih, kurang dikit lah. Segini wudhunya Rasul. Sekitar 700 mili. Jadi Rasulullah wudhu pakai air segini. Atau lebih dikit. Ini kan 600 mili. 1 mud itu sekitar 7 on sekian. Jika ada kasus seperti ini, Bondet menuduh temannya yang bernama Tono melakukan zina dengan kekasihnya yang beragama Katolik. Maka apa hukumannya? Ya tidak boleh. Apakah itu termasuk qadhaf? Qadhaf itu menuduh perempuan baik-baik untuk zina. Ya kalau dia di luar agama mungkin nggak masuk qadhaf, tapi nggak boleh. Ala kulli hal nggak boleh. Wong namanya menuduh tanpa bukti itu nggak boleh. Nanti SMP Mbak Oya dan Mbak Sada di Pondok Kadimat tak buang ke Kudus. Tak buang ke Kudus. Kalau di sini nggak jadi anak. Golongan Syiah itu seperti apa? Golongan Syiah adalah golongan yang mengaku cinta Ahlul Bait dan mereka mempunyai rukun iman yang berbeda dengan kita. Mereka ada iman kepada para a'immah, imam-imam mereka seperti Imam Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Imam Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq. Ada 12 imam. Panjang kalau mau menerangin Syiah. Dan itu imam kita semua sebetulnya, bukan imam mereka. Gus mau bertanya bagaimana cara menolak orang yang suka dengan kita dengan secara baik-baik. Orangnya nggak enakan. Maksudnya apa? Ya kamu bilang aku nggak suka sama kamu. Jangan kau gantung nasibnya orang. Nanti kamu kasih harapan ternyata terakhir kamu kasihan. Kalau memang kamu nggak suka bilang aku nggak suka, tolong cari yang lain. Aku nggak sudi dengan kamu.
Ada paket umroh lagi sama Kosaria? Ada, tapi belum dibuat. Kayaknya nanti deh, Maulid insya Allah. Tapi Maulid kamu sudah Maulid insya Allah. Kalau sama saya harus ada mampirnya, minimal Turki ya. Kenapa seseorang tidak boleh membaca wirid tanpa ada ijazah dari guru kita? Kata siapa? Misalnya membaca hizib tertentu tanpa ada ijazah dari guru kita, katanya orang tersebut bisa jadi enggak, maksudnya begini. Ya kalau hizib iya, karena hizib ini kan ya ibarat obat. Boleh nggak kita beli obat di apotek tanpa apoteker? Sederhananya begitu. Kecuali kalau obat-obat yang sudah generik, obat-obat yang sudah umum seperti dari hadis-hadis Rasul. Misalnya kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, nggak perlu ijazah, karena sudah ada hadisnya. Kamu mengamalkan sholawat, nggak ngenteni ijazah, itu perintahnya Allah, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi, nggak usah ijazah. Kalau kamu baca wirid yang aneh-aneh perlu ijazah, karena itu obat yang belum tentu cocok untuk semua orang. Makanya perlu ijazah. Anggaplah ijazah itu sederhananya seperti resep dokter. Kan orang tulisannya, obat ini tidak boleh diminum tanpa resep dokter. Tapi ada obat yang boleh diminum tanpa resep dokter. Misalnya paracetamol. Misalnya apa, yang sudah umum. Wallahu a'lam bishawab. Maafkan kami ya. Saya juga heran, kenapa yang disyuting kok waktu cewek, kenapa yang cowok nggak disyuting? Padahal kalau syuting sama cowok lebih seru. Wallahu a'lam. Ya mereka mungkin. Nanti tanya sama Profesor Gading, itu penanggung jawab Progresif TV. Ala kulli hal, anak-anak Progresif sudah top, markotop. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Apa yang harus kita prioritaskan di antara ujian tahfidz dan ujian sekolah? Dua-duanya kamu prioritaskan. Saya doakan kuat memprioritaskan dua-duanya. Jangan jadi orang yang lembek. Wa kun rajulan alal ahwali. Jangan gampang cengeng. Aduh kalau saya tahfidz nanti ini. Enggak. Bisa. Kalau kamu pikirannya bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Wa kun rajulan alal ahwali jalda wasimadukas samahatu wal wafa. Apa artinya samaha? Pemaaf. Memaafkan. Memaafkan artinya tidak pendendam. Apa artinya al-wafa'u? Apa artinya al-wafa'u? Memenuhi janji. Lah kok mang ya apa sih nak? Kok gak diartino ket mang? Ayo diartino. Mana yang gak ngerti artinya? Washimatuka. Shima itu apa artinya? Washimatuka sebenarnya pakai sin kecil ya sih, tak delok sih. Enggak pakai sin besar. Apakah sholat qadha boleh berjamaah? Boleh. Sholat qadha boleh berjamaah. Kok saya sholat qadha tapi saya bermakmum pada orang yang sholat ada, boleh? Boleh. Atau sebaliknya, saya sholat ada bermakmum pada sholat qadha, boleh. Yang nggak boleh itu kalau bentuk sholatnya beda. Kamu bermakmum pada sholat jenazah, nggak boleh. Atau pada sholat gerhana yang bentuk sholatnya berbeda. Selama bentuk sholatnya sama, boleh. Kok saya sholat sunnah, saya bermakmum pada sholat fardu, boleh. Kok saya sholat fardu bermakmum pada orang yang sholat sunnah ba'diyah misalnya, boleh. Boleh, gampang kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang penting sholatnya sama, bentuk sholat gerak-gerakannya sama.
Apa yang Gus ketahui tentang indul gengsi permohonan surat dosa? Wallahu alam, saya tidak pernah baca itu pengakuan dosa. Wallahu alam tak wong Kristen. Wallahu alam. Pengakuan dosa, tanya Pak Pendeta. Wallahu alam, nggak ngerti saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini pertanyaannya intinya, bolehkah kita melakukan zina mata? Artinya memandang seorang untuk menghindari supaya kita tidak jadi lesbi. Iki pada karung ini, bolehkah saya minum bir supaya tidak pakai sabu-sabu? Bolehkah saya mabuk Gus supaya saya menghindari? Ini loh nak. Kamu kalau hukum Allah jangan dilawan. Kalau nanti kejadian ya istighfar. Allah memerintahkan ini, kita sami'na wa ta'na. Allah melarang ini, kita sami'na wa ta'na. Kita lakukan semampu kita. Nah, namanya manusia. Delok wong ganteng kadang-kadang astagfirullah. Tapi tidak ada alasan diperbolehkan melakukan dosa kecil untuk menghindari dosa. Malah kalau kamu melakukan dosa kecil nanti akan menyeret kamu ke dosa yang lebih besar. Kamu mengatakan, Gus zina mata, Gus lihat-lihat toh supaya kita nggak jadi lesbi. Terus ganteng, terus akhirnya kamu berhayal. Setelah berhayal kamu telepon dia, kemudian video call. Nanti setan masuk di situ, disutradai setan. Ini gesek-gesek dulu apa? Akhirnya terjadilah yang, karena begini ya, ketaatan, kebaikan yang kecil akan menyeret kita kepada kebaikan yang besar. Dosa yang kecil akan menyeret kepada kita dosa yang besar. Maka jangan pernah meremehkan dosa yang kecil, juga jangan pernah meremehkan pahala yang kecil. Paham? Wah, itu cuma sunnah. Oh, sunnah. Kalau kamu bisa menjaga sunnah, pasti yang wajib lebih terjaga. Itu cuma makruh. Dosa kecil itu wudhu aja sudah terus dilakoni. Akhirnya merembet melakukan dosa besar. Kamu kalau sudah Allah memerintahkan dilarang, sudah sami'na wa ata'na. Dilakukan semaksimal mungkin. Ono kepresete, ya apa wis menungso. Istighfar, meminta ampun kepada Allah. Ada nggak yang kita di sini maksum, yang nggak pernah dosa? Nggak ada. Kusaria dosa yakeh. Kamu ya mungkin banyak, mungkin wallahu alam. Kalau saya dosa saya banyak. Cuma kan kemurahan Allah, ampunan Allah lebih luas dari itu semua. Kalau ampunan Allah lebih luas, kenapa kita takut? Ya bukan berarti kita melakukan dosa, enggak. Jangan diremehkan. Dosa jangan diremehkan, sekecil apapun jangan diremehkan. Tetapi kalaupun kita terkena, ya sudah. Gimana lagi? Bertobat. Selesai. Itu aja simpel. Bagaimana menurut Gus Arya dengan peraturan di lantai 3 tidak boleh sholat tahajud di masjid? Yang ditanyakan apanya? Kalau kamu ke masjid emang ngapain? Patuhilah, rungono. Kadang-kadang peraturan itu memang gak masuk akal. Tapi kalau kamu kepingin barokah ilmumu, iki yo, kadang-kadang ustadz itu juga menjengkelkan, Tapi kalau kamu kepingin ilmu barokah, patuhi aja. Ustadz ini gak masuk akal. Tapi kalau sholat, ya difoto dimampirkan.
Ya kamu sholat habis foto terus pindah kan gak apa-apa. Ya mungkin itu untuk laporan. Karena mungkin banyak yang gak tahajud. Anak laki-laki itu nganut-nganut gak seperti kalian. Tidak ada anak laki-laki protes. Walaupun sampai sembayang sampai turun ini ya sembayang kayak lanang-lanang. Ini loh nak. Memang ya patuh kepada guru itu suatu yang berat. Tapi ada berkahnya. Itu saya buktikan sendiri. Saya alhamdulillah dulu, kalaupun saya melanggar itu bukan karena saya jengkal pada peraturan atau saya karena kepingin aja, kepingin keluar gitu ya, sarot tanpa izin ya pingin aja. Nanti kalau ketahuan digundul ya kita terima. Tapi saya tidak pernah melawan atau apa. Sudah sami'na wa ata'na. Supaya ilmu barokah. Kecuali kalau kamu diskusi, Ustazah, mohon maaf ya Ustaz. Duduk dulu Ustazah. Iku aslinya iku kenapa sih kita harus begitu? Kamu kan sudah besar. Ustazah kurang gak iso. Pokoknya sholat di lobi. Soalnya kamu mau saya foto. Nanti fotonya dilaporkan kepada Budawi. Kalau enggak nanti saya yang dimarahin. Ya wis wassalam wis. Apa kamu mau di masjid dipoto? Atau kamu izin? Hah? Allahu a'lam. Wis iku urusane wong wedok. Wong wedok memang ruwet. Karena dia diciptakan dari tulang rusuk, makanya dia bengkok. Iya. Bengkok. Kalau kita ngotot, kita luruskan, dia akan putus. Kalau kita biarkan, dia akan tambah bengkok. Maka orang laki-laki kudu pinter. Kita sama istri kita gak oleh nuruti terus, tapi juga gak boleh dikeras terus. Dituruti, tarik. Turuti, tarik. Itu perempuan. Perempuan kamu turuti terus, jebol kamu. Kak, aku mau ke TP, gesek. Beli gesek. iPhone 14 baru gesek. Sing larang, Allah. Tapi kalau perempuan gak dituruti ya sakno. Ya begitu. Istausu bin nisa'i khairah. Selalulah mengurusi perempuan dengan cara yang baik. Wes terakhir iki. Kalau enggak saya mau melarikan diri. Gus, kalau sholat qiyamul lail tidak apa-apa jamaah, bukannya lebih utama sholat sendiri nggih? Iya, lebih utama lebih sholat sendiri. Di sini di sunnah jamaah sama ustadzah. Iya, karena disamakan dengan anak laki-laki, karena ada sebagian laporan banyak perempuan yang nggak sholat jamaah, nggak sholat tahajud. Ada yang sholat tahajud 2 rakaat terus tidur lagi. Sampai nunggu subuh. Akhirnya ustadzah nangeni mana ruwet mana. Memang bengkok. Bengkok. Nek arek lanang, ada peraturan, dia melanggar aja, nggak protes. Sengidan di dalam lemari, sembunyi di dalam jeding. Tapi dia nggak protes peraturannya. Sholat tahajud berjamaah. Jangan turun nanti kita kabur. Oke. Kalau perempuan makanya harus lebih sabar yang ngurusi perempuan. Ini ada wali santri ngotot ngizinkan anaknya. Padahal anaknya nggak mau pulang. Katanya ada acara apa. Apakah benar kita boleh membatalkan puasa wajib ketika kita tidak bangun sahur? Ada. Tidak benar. Tidak boleh membatalkan puasa wajib walaupun tidak sahur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.